KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa hdina ilaika siratal mustaqim. Amma ba'd. Ikhwati fillahi azanillahu wa iyyakum. Berikutnya kita akan lanjutkan ya bacaan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan sekarang kita masuk di surah At-Takwir ya, surah At-Takwir. At-Takwir merupakan surah Makkiyah ya, surah Makkiyah. Dan di sini kembali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Bismillahirrahmanirrahim. "Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'utilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nusirat wa idza as-samaa'u kusitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat." Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah ini, dan dimulai dengan firman-Nya, "Idza syamsu kuwirat." Artinya adalah apabila matahari digulung oleh Allah ya, apabila matahari itu digulung. Dikatakan oleh Ali bin Abi Talha, dia bercerita dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah, "Idza syamsu kuwirat", ay maksudnya adalah apabila matahari digulung kemudian menjadi gelap, kata dia. Atau juga Ibnu Abbas mengatakan dalam yang lainnya, yakni apabila matahari digulung kemudian dia menjadi hilang atau pergi. Mana kata kuwirat dari kata at-takwir ya, at-takwir maksudnya atau maknanya adalah mengumpulkan atau melipat sesuatu. Maka yang dikatakan bahwasanya idza syamsu kuwirat, yang dimaksud di sini adalah apabila matahari itu dilipat antara satu bagian dengan yang lainnya, maka matahari itu menjadi tertutup dan hilanglah dia. Maka jika demikian, maka matahari pun akan sirna ya. Dan telah diketahui bahwasanya matahari merupakan makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia beredar sesuai dengan perintah Allah. Dan akan datang waktunya di mana Allah akan menggulung matahari ini kemudian dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa idzan nujumu kadarat", dan apabila bintang-bintang itu sudah mulai berjatuhan. Ya. Apabila bintang-bintang itu sudah mulai berjatuhan. Matahari digulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Dan ini sebagaimana yang Allah katakan dalam surah yang lainnya, "Wa idzal kawakibum tasarat", dan jika bintang-bintang itu jatuh berserakan, kata Allah. Kemudian wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, gitu. Gunung-gunung dihancurkan. Yani gunung ini dihilangkan oleh Allah dari tempatnya, dihancurkan sehingga dia menjadi rata, gitu. Kemudian dikatakan di sini kata Ibnu Katsir, dan ketika bumi gunung dihancurkan oleh Allah, dia menjadi rata dengan bumi dan tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan di atasnya, gitu. Makanya khatifil azani Allah ayyakum, banyaknya gunung meletus merupakan alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, kata Allah. Dan kalau jika terjadi ini matahari telah digulung,
bintang-bintang telah berjatuhan, gunung telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal isyaru uttilat, dan saat itu unta-unta yang sedang bunting ditinggalkan oleh tuannya. Kenapa ditinggalkan? Khatifillah azanillahu iyyakum. Karena perkara pada saat itu sangat dahsyat ya, sehingga manusia tidak lagi mempedulikan hewan-hewan mereka, tidak mempedulikan harta-harta mereka gitu. Dikatakan oleh para mufassirin ya, para ahli tafsir, bahwa makna wa idzal isyaru uttilat ini maknanya adalah apabila unta-unta pilihan ya, yang menjadi rebutan dan kebanggaan orang ketika masih hidupnya, mereka telah bunting. Dikatakan al-isyaru utilat, yakni al-isyar di sini dia bunting yang sudah mendekati hari kelahirannya gitu. Tetapi begitu kok ditinggalkan oleh tuan-tuannya karena perkara yang mereka hadapi itu sangat dahsyat. Iya. Karena mereka perkara yang sedang mereka alami itu sangat menakutkan dan juga mengerikan, sehingga harta benda mereka pun ditinggalkan. Bahkan unta yang sebelumnya menjadi rebutan dan kebanggaan bagi mereka pun mereka tinggalkan begitu saja gitu. Wa idzal wukhushu khusyirat, kata Allah, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hari kiamat, khatifillah azanillahu iyyakum, bukan cuma manusia, tetapi binatang-binatang juga dikumpulkan oleh Allah. Ini sebagaimana yang Allah juga katakan dalam surah Al-An'am ayat 38, kata Allah, wa ma min dabatin fil ard wa la ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Allah katakan, dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi ini, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka adalah umat-umat seperti kalian. Ma faradna fil kitabi min syai', tidaklah kami lupakan sesuatu apapun di dalam kitab kami. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Rabblah mereka akan dikumpulkan. Jadi khatifillah azanillahu iyyakum, ketika sudah terjadi hari kiamat ini, maka Allah juga akan mengumpulkan, menghimpun binatang-binatang liar gitu ya. Kemudian kata Allah setelahnya, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu sudah dipanaskan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, beliau pernah bertanya kepada seorang Yahudi. Beliau berkata kepada orang ini, di manakah neraka jahanam itu? Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib bertanya kepada orang Yahudi, aina naru jahannam, di manakah neraka jahanam itu? Maka si Yahudi ini mengatakan, neraka jahanam itu ada di lautan, katanya. Dan neraka jahanam itu ada di lautan. Maka Ali pun mengatakan, aku tidak menilai ucapannya itu kecuali adalah sesuatu yang benar, bahwasanya neraka itu berada di dalam lautan. Allah katakan, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas dan sebagian mufassir ya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang kencang ke dalam lautan, lalu membakarnya sehingga lautan itu menjadi api yang sangat menyala-nyala ya. Dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, wal bakhrul masjur ya, dan lautan yang di dalamnya adalah tanah dan api. Jadi ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, kalau kita lihat dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nantinya akan memanaskan lautan, maka dia menjadi api yang menyala-nyala ya, dan disitulah letaknya neraka, waliya'udzubillah ya. Kemudian Allah mengatakan, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan, wa idzan nufus zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan, maksudnya dipertemukan dengan tubuh-tubuh mereka. Ya, ini segala sesuatu ya, atau segala bentuk dipertemukan dengan pasangannya masing-masing. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam ayat yang lainnya dalam surah As-Saffat. Allah katakan, usrul ladzina zalamu waswajuhum, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama dengan teman-teman mereka. Maka para jiwa atau ruh mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena roh itu akan dikumpulkan sesuai dengan keadaan mereka. Orang yang baik akan dikumpulkan bersama dengan yang baik, begitupun sebaliknya, ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, kata Allah. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah kalian ini dibunuh? Ya. Khadifillah azani Allah iyyakum. Ada sebagiannya di antara manusia atau sebagian dari kebiasaan kaum jahiliyah Arab, ya, sebagian kabilah dari mereka yang membunuh anak-anak perempuan mereka ketika masih hidup, atau anak-anak bayi perempuan mereka hidup-hidup, ya, dikubur hidup-hidup, kemudian mereka ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan akan ditanya, gitu ya, kenapa kalian dibunuh dengan cara seperti itu? Ini adalah hari penghisaban. Maksudnya ini adalah ancaman bagi orang-orang yang melakukannya, ya. Dan kita juga bisa lihat di mana hari ini sebagian manusia pun melakukannya. Kalau orang-orang jahiliyah pada masa itu mereka membunuh anak-anak perempuannya, tapi hari ini sebagian manusia juga membunuh anak laki-lakinya, waliyadzubillah. Al-mau'udah ini diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya dari Judamah binti Wahab. Dia ini adalah saudara perempuan dari Ukasha. Dia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW yang tengah bersama dengan orang-orang. Ketika itu beliau bersabda, laqad hamamtu an anha anil ghila fa nadartu fir rum wa farish fa idahum yughilluna auladahum wa la yadurru auladahum dzalika syai'a. Nabi SAW mengatakan, aku sangat berkeinginan untuk melarang al-ghilah. Maksudnya gila itu adalah seorang yang mencampuri istrinya pada masa sedang menyusui. Itu al-ghilah. Jadi Rasulullah mengatakan, laqad hamamtu an anha anil ghilah. Sungguh sebenarnya saya berkeinginan untuk melarang seorang laki-laki melakukan ghilah, mendatangi istrinya ketika sedang menyusui, gitu ya. Fanadartu fir Rumi wa Faris. Kalau aku melihat, kata Nabi, keadaan bangsa Romawi dan Faris, mereka melakukannya pada saat anak-anak mereka sedang menyusui, namun hal itu tidak memberi mudarat kepada anak-anak mereka. Ala kulli hal, Rasulullah tidak melarangnya, gitu ya. Iya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan, atau ketika menceritakan tentang masalah ini Rasulullah, kemudian ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang azl. Apa azl itu? Azl itu mengeluarkan sperma di luar tempatnya, gitu ya. Rasulullah mengatakan, dzalikal wad'ul atau dzalikal wa'dul khafi wa huwal mau'udatu su'ilat. Ini berkaitan dengan ayat yang kita bahas tadi, ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur ditanya, gitu. Ketika Rasulullah menceritakan tentang keadaan orang-orang Romawi dan Persia tadi, setelah itu ada sebagian sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, tentang azl, bagaimana hukumnya? Sekali lagi, azl itu menumpahkan sperma di luar kemaluan. Maka beliau mengatakan, dzalikal wa'dul khafi. Yang demikian itu adalah pembunuhan anak hidup secara terselubung. Wa huwal mau'udatu su'ilat, yang ia termasuk kategori dari al-mau'udah yang akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Li khati fil asani Allah ayyakum. Dari hadis yang semisal dengan ini makanya para ulama itu melarang seseorang melakukan KB dan yang semisalnya, kan dalam rangka untuk membatasi diri untuk memiliki anak, kan gitu. Sebagian ulama membolehkan melakukan KB tapi dalam rangka untuk menjaga kelahiran, bukan untuk membatasi kelahiran. Ada sebagian orang yang sengaja tidak punya anak lagi karena mengikuti program 2 anak cukup, gitu ya. Maka ini tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Karena sekali lagi, ya, Rasulullah SAW melarang perkara ini dan beliau menamakan itu sebagai pembunuhan yang terselubung.
Maka membunuh janin yang ada dalam perut itu termasuk dari al-mau'udah, membunuh bayi yang sudah lahir, sama dengan hukumnya itu, gitu ya. Tidak boleh seseorang menggugurkan kandungannya kecuali dengan alasan yang syar'i, kecuali dengan alasan yang syar'i. Iya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wa idzas suhufu nusyirat, dan ingatlah apabila catatan-catatan manusia akan dibuka. Karena nanti khotifillah, sebagaimana dimaklumi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan manusia, maka mereka akan mendapatkan catatan amalan mereka. Aminal yamin, aminas simal, ada yang dari kanan atau yang dari kiri, bahkan ada yang dari belakang, ya. Sesuai dengan kondisi amalan mereka masing-masing. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan oleh Allah. Kata Mujahid rahimahullah taala, yakni langit ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, atau langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Ad-Dahhak rahimahullah taala bahwa maknanya adalah Allah kelupas langit tadi itu, kemudian dia menjadi hilang, ya. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan, yakni dipanaskan, dididihkan, ya. Iya. Wa idzal jannatu uslifat, dan apabila surga itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya, amin, dan menjauhkan kita dari nerakanya. Kemudian dikatakan lagi oleh Allah, alimat nafsu ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Dan ikhwati fillah azanillahu iyyakum, setiap manusia nanti akan mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh dirinya, dan mereka akan kembali ke mana setelah menerima catatan amalan mereka. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari dosa-dosa kita dan memasukkan kita semuanya di dalam surganya nanti, amin. Mungkin ini ya yang dapat saya bacakan. Qulu qouli hadza, sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.